Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan saat pagi ini kita bisa kembali bersama-sama memuji Dia, memuliakan namanya. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 130 ayat 5-7. Mazmur 130 ayat 5-7. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi ini Tuhan kembali memanggil kita untuk menyembah Dia, meninggikan nama-Nya. Mari kita pujikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Menyembahmu di sini.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi ini Engkau masih memberikan satu hari baru, di mana kami bisa datang di hadirat-Mu. Bapa, saat pagi ini kami datang dengan segala beban dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jalannya ibadah pagi hari ini, agar semuanya berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa hebat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Mari sama-sama kita meninggikan Dia. Mari sama-sama kita pujikan lagu Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita pujikan sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, ya Tuhan. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita pujikan sekali. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai hanya untuk Tuhan kita. Mari kita tepuk tangan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu mengenal. Semua yang baik dalam hidup kita hanyalah dari Dia. Mari kita mau belajar untuk senantiasa mengenal Dia. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung
suka. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita masih bisa beribadah bersama-sama di hari perhentian ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Ada teman-teman yang tidak mendapatkan kesempatan seperti kami. Tapi kami masih terus diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk kesempatan ibadah setiap hari Minggu. Meskipun kami belum bisa tatap muka, tetapi kami bisa bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pagi hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Dan kami berdoa supaya Roh Tuhan menerangi hati pikiran kami, supaya kami menangkap firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan 10 hukum. Kita akan membahas hukum yang kedua, dan untuk melandasi pemberitaan firman, saya akan membacakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah yang dikasihinya. Jemaat sekalian, teringat pada waktu saya di sekolah minggu dulu, kami diminta untuk menghafal 10 hukum ini. Saya bisa menghafalnya pada waktu itu. Tadi pagi saya coba, ya masih 90% ingat begitu ya. Nggak tahu kalau sekarang ini kelas-kelas sekolah minggu apakah masih mengharuskan murid-murid sekolah minggu menghafal 10 hukum. Atau saudara-saudara, saya nggak tahu apakah jemaat juga masih ingat
10 hukum ini. Yang aneh adalah saya masuk ke ladang pelayanan sampai saya emeritus. Saya belum pernah mengkhotbahkan bagian daripada 10 hukum ini. Secara khusus di eksposisi. Saya baru sadar itu justru ketika saya diminta untuk menyampaikan bagian ini. Saya sampai bertanya kepada penginjil Arif, apakah gereja Agape sedang menyusun satu tema beruntun untuk mengeksposisi bagian 10 hukum ini? Katanya iya. Dan saya mau katakan beruntunglah jemaat Agape ada kesempatan untuk belajar 10 hukum ini. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Simpel saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki umatnya untuk menyembah Allah manapun, karena memang tidak ada Allah lain kecuali Dia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kaitan dari ayat yang kedua itu dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini adalah satu ayat yang penting sekali. Ini adalah dasar teologianya, dasar doktrinalnya. Allah memberikan hukum itu karena Dia telah menebus umatnya ini dari perbudakan di Mesir. Tetapi menyebutkan perbudakan Mesir di tempat perbudakan itu, saudara, ini menarik perhatian saya kepada cara Tuhan membebaskan umat mereka. Kita tahu orang-orang Israel di Mesir itu dibebaskan melalui 10 tulah. Dan para sarjana perjanjian lama umumnya menyetujui bahwa 10 tulah ini adalah satu simbol peperangan Yahweh menaklukkan dewa-dewa Mesir. Jadi ini bukan cuma sekedar menulahi karena orang-orang Mesir, karena Firaun berkeras hati lalu Allah marah lalu ditulahi begitu saja. Tidak, ini ada satu makna teologis yang dalam sekali di balik peristiwa itu. Yahweh berperang mengalahkan dewa-dewa di Mesir. Tetapi kenapa 10? Kenapa tidak 7 saja? Atau 8 saja katanya yang dianggap angka sempurna. Kenapa tidak 12? Supaya nanti sesuai dengan 12 suku misalnya. Kenapa 10? Saudara, ternyata dewa-dewa yang disembah di Mesir itu bukan hanya 10, ada puluhan. Bahkan di dalam setiap peristiwa yang dicatat di dalam 10 tulah itu, misalnya saja tentang air sungai yang menjadi darah itu adalah satu simbolik bagaimana Yahweh mengalahkan dewa-dewa sungai Nil di Mesir. Dan dewa sungai Nil itu bukan cuma satu. Ada banyak, ada paling sedikit kita bisa mencari di Google, disebutkan ada 3 dewa yang terlibat di dalam sungai Nil ini. Ada Osiris yang katanya darahnya itu loh justru yang mengalir sebagai air di sungai Nil. Jadi 10 tulah ini bukan cuma Yahweh mengalahkan 10, karena dewa-dewanya lebih daripada 10. Tapi saya percaya saudara-saudara bahwa 10 ini adalah satu angka genap saja. Angka totalitas saja. Dengan maksud menekankan bahwa Yahweh telah mengalahkan dewa-dewa Mesir. Begitu kira-kira inti beritanya. Seberapa banyak pun dewa-dewa itu sudah dikalahkan oleh Yahweh. Lalu sekarang di padang belantara
Allah memberikan kepada Musa 10 hukum. Saudara-saudara, apakah hukum itu cuma 10 ini saja? Ternyata juga tidak. Ternyata kalau kita membaca kitab Musa, ada banyak hukum-hukum lain yang tidak dimasukkan ke dalam 10 hukum ini. Maka saya pribadi menganggap 10 hukum ini pun adalah satu simbolik bahwa Allah sekarang memberikan kepada umatnya satu cara hidup yang baru. Kalau 10 tulah itu menggambarkan kehidupan kelam di Mesir, kehidupan tanpa Allah, kehidupan di dalam kegelapan, kehidupan di dalam kesesatan, kehidupan di dalam dosa, kehidupan di dalam perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tidak benar. Maka 10 hukum ini diberikan justru untuk memberikan arah kepada umat Allah. Mulai sekarang, kamu tinggalkan semua yang di belakang itu, kamu hiduplah dengan panduan ini. Ini adalah panduan hidup baru yang Allah berikan kepada umatnya. Saya tidak tahu apakah ini bisa dibenarkan. Seolah-olah bagi saya pribadi, 10 tulah itu sekarang dikontraskan dengan 10 hukum. Yang satu menggambarkan kehidupan yang sia-sia, yang cemar, yang sesat. Yang satu menggambarkan satu arah hidup yang benar, yang baru, jalan hidup Tuhan. Inilah yang harus dipegang. Nah, saudara, di dalam hukum yang kedua itu dibahas tentang larangan untuk sujud menyembah kepada berhala-berhala. Saya ingin mengajak kita mempelajari hukum ini dari 2 aspek. Yang pertama adalah aspek literal, dari sisi tersurat. Allah melarang umatnya membuat berhala di dalam bentuk apapun lalu disembah. Nah, saudara-saudara, dewa-dewa di Mesir itu semua berbentuk. Ada yang bentuknya binatang, ada yang bentuknya campuran antara binatang dengan manusia. Kalau saudara ada waktu nanti coba di Google, saudara ketik saja 10 dewa Mesir. Nanti akan muncul semua gambar-gambarnya. Jadi bentuk badannya adalah bentuk manusia, badan manusia. Nanti kepalanya itu entah dia itu kepala serigala, entah dia itu kepala burung, entah dia itu kepala ikan atau yang lainnya. Jadi campuran antara tubuh manusia dengan kepala hewan. Saudara, mereka di Mesir hidup 400 tahun dan setiap hari melihat orang-orang Mesir menyembah benda-benda ini. Sekarang mereka meninggalkan Mesir, mereka memulai satu kehidupan yang baru, mereka diberikan panduan yang baru. Yang kedua, hukum yang kedua adalah larangan keras untuk mereka membuat bagi mereka berhala dalam bentuk patung-patungan atau dalam bentuk apapun, entah itu yang menyerupai benda di langit, burung-burung, entah itu yang di bumi, hewan yang di bumi, ataupun yang di laut, ikan-ikan dan sebagainya. Mereka dilarang. Saya kira alasannya simpel saja. Karena membuat satu benda di dalam bentuk seperti itu, lalu disembahnya sebagai sesuatu yang ilahi, bagi Tuhan ini adalah penghinaan. Ini adalah penghinaan besar. Dia sebagai Allah yang menciptakan alam semesta. Dia Allah yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Dan dia tidak di dalam terdiri dari komposisi materi. Sekarang dibentuk, diubah menjadi satu bentuk. Dan bentuk itu apalagi adalah campuran antara manusia dengan hewan. Ini satu penghinaan bagi dia. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak menghukum orang lain atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada ayat mengatakan Allah tidak menghukum anak karena kesalahan orang tua. Tetapi di sini dikatakan bahwa kesalahan ini akan mendatangkan hukuman
sampai beberapa keturunan. Saya kira maksudnya adalah orang tua yang melakukan ini, dia sedang memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk dituruti. Dan ini dosa yang bisa mengikat, menjerat manusia sampai beberapa keturunan. Allah adalah Allah yang maha. Tapi kemudian kemahaannya itu bukan saja diciutkan menjadi ciptaan, tetapi di dalam satu bentuk yang tidak berdaya. Di dalam bentuk campuran antara manusia dengan hewan. Ini adalah satu penghinaan. Itu sebabnya Allah dengan keras sekali mengatakan, jangan sekali-kali engkau melakukan ini. Jangan engkau buat bagi dirimu bentuk apapun, lalu kamu sembah. Saudara, ternyata bukan cuma di Mesir, di mana-mana sebenarnya manusia itu cenderung suka membuat satu simbol di dalam bentuk yang kelihatan untuk disembah, untuk dianggap ini sebagai kehadiran sang dewa lalu disembah. Jadi bukan hanya di Mesir saja, kalau kita membaca sampai di kitab Yosua misalnya, pasal yang ke-24, di situ dikatakan bahwa dahulu katanya nenek moyang mereka itu di seberang sungai Efrat, nenek moyang mereka itu tinggal, yang dimaksud adalah keluarga Terah, Abraham, Nahor, dan ayat 2 mengatakan dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dengan kata lain saudara-saudara, Abraham itu berasal dari keluarga yang juga menyembah berhala. Terah itu penyembah berhala. Saudara, ada satu lelucon tentang cerita ini. Jadi waktu Abraham kecil, dia melihat papanya itu, Terah itu, bukan saja penyembah berhala, dia malah punya satu gudang berhala. Dia punya satu kamar khusus yang isinya itu penuh dengan berhala, dengan patung-patung itu. Ini adalah berhala yang disembah oleh bapaknya Terah itu. Dan si Abraham kecil ini di dalam hati berpikir, ini papaku ini kok gimana ini ya? Kenapa dia menyembah barang-barang ini begitu loh? Tapi papanya sangat sensitif sekali kalau diajak ngomong soal barang-barang ini. Dia pernah coba tanya papanya, "Papa, ini barang-barang ini apa sih? Siapa yang buat sih sebetulnya?" Papanya marah sekali, melarang dia tanya-tanya yang seperti itu gitu. Ini Abraham kecil ini sebetulnya nggak setuju. Dia menganggap ini satu kesalahan. Ini kan barang-barang pasti dibuat orang. Bagaimana mungkin benda yang dibuat orang lalu sekarang disembah menjadi dewa? Diilahikan begitu. Tapi papanya selalu menghindar. Papanya sangat serius sekali, bahkan melarang anak-anaknya tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu. Ini adalah satu kamar yang disakralkan oleh papanya itu. Satu kali si Abraham ini nggak tahan. Pada waktu papanya pergi keluar rumah, saudara katanya dia ambil satu kayu, dia masuk ke dalam ruangan berhala papanya itu, dia hantemi berhala-berhala itu sampai hancur. Lalu dia tutup kembali pintunya, dan dia diam aja tenang-tenang. Nah, giliran papanya nanti masuk ke dalam ruangan itu, melihat keadaan seperti itu, papanya tuh kaget sekali. Wah, papanya marah besar dan dia tanya semua orang apa yang terjadi. Dan tidak ada yang mau mengaku. Papanya marah sekali. Lalu akhirnya si Abraham bilang begini, "Pak, sebenarnya saya takut mau cerita tapi takut, ya. Takut nanti papa nggak percaya, papa marah begitu loh. Coba ceritakan apa yang terjadi." "Saya nggak tahu, Pak, cuma saya dengar. Waktu papa pergi itu terjadi keributan di dalam kamar itu. Ada kemungkinan, Pak. Nggak tahu bagaimana ceritanya dewa-dewa itu berkelahi, saling bunuh." "Oh,
Terah mendengar itu betul-betul muntap. Dia bentak anaknya di depan semua pegawai-pegawai, "Kamu anak goblok! Bagaimana mungkin patung itu bisa berkelahi?" Terus si Abraham bilang, "Pak, kalau betul Papa yakin patung-patung itu tidak bisa berkelahi, lah kenapa Papa sembah itu sebagai Tuhan?" Di dalam bahasa Mandarin, saudara, ada satu pepatah mengatakan, "Ni pusa kuo jiang zisen nan pao." Maksudnya adalah patung yang dibuat dari tanah lempung itu loh. Itu kalau kecebur di kali, dibawa di kali, kena air gitu, dia akan rusak, hancur. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Saudara-saudara, manusia itu suka membuat satu benda, kemudian disembah. Dianggap ini secara simbolik adalah kehadiran dewa atau ilah yang mereka percaya. Bagi Allah Yahweh, Allah satu-satunya yang sejati, ini adalah satu bentuk penghujatan, penghinaan terhadap dirinya. Itu sebabnya secara tersurat, secara jelas sekali Allah melarang segala bentuk penyembahan terhadap berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia ini. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia Allah yang tidak mau dirinya disamakan, direndahkan sedemikian rupa dengan ciptaan, apalagi kalau dikombinasikan dengan binatang. Sekali lagi saudara-saudara, ini penghinaan. Ayat yang ke-6 itu menekankan bahwa hidup orang-orang Israel sejak mereka keluar dari Mesir, ini sebetulnya adalah hidup di dalam satu relasi yang intim dengan Dia. Kalau orang-orang Israel hidup dekat dengan Dia, berfokus kepada Dia, berjalan bersama dengan Tuhan, maka berkat akan secara otomatis mereka alami. Ini teori yang sederhana sekali, saudara-saudara. Ada sumber berkat. Kalau kita dekat kepada sumber berkat itu, pasti kita kecipratan. Kalau kita jauh dari sumber berkat itu, jangan heran kalau kita kering, kalau kita itu nggak punya pengalaman berkat. Hidup fokus kepada Dia, itu membawa kita di jalan berkat. Ini adalah aspek yang tersurat, saudara-saudara. Tetapi saya ingin mengajak kita mempelajarinya dari satu aspek lain, yaitu aspek tersirat. Dari teks ini kita menangkap bahwa alasan Allah melarang umatnya menyembah berhala adalah Dia mau supaya umatnya itu fokus kepada Dia. Karena dengan fokus hidup kepada Tuhan yang menjadi penebusnya, maka mereka menempatkan diri di jalan berkat. Jadi saudara-saudara, secara tersirat, saya pribadi mempercayai bahwa segala sesuatu yang menarik hati kita daripada hubungan kita dengan Tuhan ini, itu bisa dikategorikan berhala. Maksudnya begini, berhala itu tidak perlu harus dalam bentuk patung, dalam bentuk benda, tapi bisa juga di dalam bentuk yang lain. Bisa saja di dalam bentuk pekerjaan, bisa saja di dalam bentuk harta atau hobi, bahkan bisa juga anak. Apa saja saudara-saudara yang membuat hati kita, hidup kita, pikiran kita tercurah sepenuhnya ke sana dan melupakan Tuhan, maka barang itu sudah menjadi berhala bagi kita. Saudara, ada orang yang hobi binatang, ada orang yang hobi burung. Setiap hari saudara-saudara, pagi, siang, sore, yang diurusi burung. Sampai istrinya satu kali katanya,
menyeloteh, ngomel begitu ya. Itu burung setiap hari dimandeni. Anakmu sendiri gak pernah kamu mandeni. Ada orang yang menjadikan pekerjaannya jadi berhala. Atau jabatan jadi berhala. Atau harta jadi berhala. Atau mobil jadi berhala. Apa saja sebenarnya saudara-saudara. Apa saja yang menarik hati kita, pikiran kita, daripada hubungan kita dengan Allah. Kita lebih mementingkan yang satu ini daripada dia, itu sudah bisa dikategorikan berhala. Kalau ukuran hari ini, saudara-saudara, mungkin berhala yang paling umum adalah handphone. Handphone, saudara-saudara. Ini pengalaman saya sendiri ini ya, bukan ngomongin orang lain ya. Waktu sebelum kita ibadah online dulu masih keadaan normal-normal itu, pernah satu kali saudara-saudara saya keluar berangkat mau ke gereja, lupa bawa handphone. Wah, saya cepat-cepat putar kembali, ambil saudara. Saudara pernah nggak punya pengalaman ini? Mungkin beberapa punya ya. Handphone kita ketinggalan, waduh kita kebingungan. Kita cari caranya bagaimana cepat-cepat pulang, ambil handphone itu. Pernah nggak saudara ke gereja lupa bawa Alkitab? Kalau terjadi seperti itu, saudara balik nggak? Kembali ke rumah, putar balik ke rumah, ambil Alkitab nggak? Dugaan saya adalah, nggak apa-apalah, nggak bawa Alkitab mah. Toh nanti juga dibacain oleh pendeta ayatnya. Kadang-kadang dimunculin lagi di PowerPoint ayat-ayatnya. Kita begitu terikat dengan handphone. Dan bukan cuma orang Kristen, bukan cuma pendeta yang memperingatkan hal ini, saudara-saudara. Orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang ateis pun, mereka bikin video klip yang memperingatkan. Hati-hati, zaman ini bahaya yang paling besar terhadap umat manusia mungkin adalah handphone. Handphone bukan saja merenggangkan antar manusia, masing-masing sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri, tetapi handphone juga mungkin bisa menarik hati kita, pikiran kita jauh-jauh dari Tuhan. Barangkali secara kita tidak sadari, saudara-saudara, barang-barang yang tidak berwujud ini, hari ini telah menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kita, lebih menguasai kita daripada berhala-berhala dalam bentuk patung. Jadi saudara-saudara, yang tersirat ini mungkin lebih berbahaya daripada yang tersurat. Yang tersurat itu cuma larangan untuk kita membuat patung, lalu kita taruh di situ, kita sembah. Kita bilang, oh tidak, kita tidak punya barang itu. Kalau toh ada orang punya barang seperti itu pun ditinggal di rumah. Setelah dia pergi dari ruangan itu sudah selesai, mungkin dia sudah lupa. Tetapi ada banyak hal-hal lain yang mengikat hati kita begitu kuatnya. Tidak berbentuk patung untuk disembah, tidak berbentuk ala-ala tertentu. Kita bilang, enggak, ini bukan ilah, ini bukan apa, ini cuma barang, ini cuma hewan peliharaan saya, ini cuma hobi saya. Iya, tetapi esensi daripada berita ini adalah segala sesuatu yang menarik hati kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang menjerat hidup kita di situ, itu harus dianggap sebagai berhala. Jadi bisa macam-macam. Maka saudara-saudara, kita diingatkan pada zaman akhir ini, atau pada akhir zaman ini, di mana keadaan menjadi semakin sulit, di mana godaan-godaan juga semakin kuat, kita diingatkan kembali bahwa sejak Allah menebus umatnya dari Mesir, Allah memberikan kepada mereka satu perangkat hidup, panduan hidup baru, yaitu hukum Taurat dengan segala rincian detailnya.
Mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, dicatat di situ. Ada hukum moral, ada hukum masyarakat, ada hukum tentang ritual, ada hal yang sudah bisa ditinggalkan, tetapi ada prinsip-prinsip kekal yang akan terus berlangsung, berlaku di dalam kehidupan umatnya. Yang pertama adalah, jangan kamu pernah menyembah Allah apapun selain aku, karena memang tidak ada Allah selain aku. Yang kedua adalah, jangan kamu menyembah berhala di dalam bentuk apapun, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Apa saja yang akan mengikat hatimu sedemikian rupa sehingga engkau semakin menjauh dari aku. Hati-hati terhadap hal itu. Setiap zaman, saudara-saudara, manusia punya tantangan, pergumulan, godaannya sendiri-sendiri. Kita hidup di zaman yang sangat-sangat modern. Hidup di mana fasilitas tersedia begitu limpahnya. Hati-hati, godaan bertebaran di mana-mana. Kalau kita pergi ke mall, saudara-saudara, saudara dengar nggak ada suara yang tidak berbunyi? Ada bunyi yang tidak bersuara, mungkin lebih tepatnya begitu ya. Yaitu ketika kita lewat di toko-toko itu barang-barang yang di etalase dipajang di situ, itu sebetulnya sedang membisik, ada juga yang memanggil kita, "Hai, halo, lihat aku ini. Just arrive. Baru tiba, ini produk baru. Ayo lihat aku." Bukankah itu namanya window shopping? Kita jalan-jalan di mall yang sejuk, kita lihat-lihat. Begitu banyak barang-barang bagus yang menggoda hati kita. Apakah itu nanti akan menjadi berhala kita? Tidak tahu. Tapi ingat, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan anugerah. Sama dengan umat Israel ditebus dari perbudakan di Mesir. Saudara dan saya juga ditebus dari perbudakan dosa, untuk masuk ke dalam satu hubungan yang baru dengan Dia, untuk hidup di dalam relasi anugerah dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun merusak hubungan yang ini. Karena ini hubungan terlalu berharga. Terlalu berharga. Kita sekarang sedang menjadi anak Allah yang maha besar, yang maha mulia. Jangan tukarkan Dia dengan apapun. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan lewat mempelajari kembali hukum yang kedua ini. Kami diingatkan bahwa Allah tidak berkenan kepada kami umat-Mu untuk menggantikan Engkau dengan apa saja, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Banyak manusia yang membutuhkan bentuk-bentuk untuk disembah, dan mereka membuat bentuk-bentuk yang sebenarnya hanya merendahkan Allah yang mereka sembah. Tuhan, Engkau tidak ingin kami melakukan itu. Kami diperingatkan dengan keras untuk tidak melakukan itu. Kami memang tidak menyembah bentuk patung. Tetapi Tuhan coba teropong hati kami, selidiki hati kami. Barangkali ada hal-hal lain yang tidak berbentuk patung, yang sebenarnya hari ini juga sudah menjadi berhala kami. Biarlah pemberitaan firman pagi hari ini memperingati kami semua, memperingatkan kami untuk tidak melakukan itu. Biarlah kami lebih mengutamakan hubungan anugerah kami dengan Tuhan. Dan biarlah hal-hal yang lain hanya kami pakai sebagai sarana saja. Apa saja yang baik bagi hidup kami pakai. Tapi jangan sampai hati kami terikat sedemikian rupa, sampai-sampai barang itu menggantikan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, tegur kami, pukul kami kalau kami salah.
supaya kami kembali menikmati relasi yang intim, yang indah bersama dengan Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berkati sekali lagi firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan kita bisa jalani hidup ini, tapi hanya karena pengharapan dari Tuhan saja. Mari sama-sama kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala tempat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah meski masih secara online. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kehidupan yang masih Dikau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Engkau memeliharakan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, di tengah-tengah segala persoalan dan masalah yang muncul di dalamnya. Tetapi kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan begitu baik memeliharakan kami. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, secara khusus bagi penanganan COVID-19. Kami bersyukur pemerintah terus menggenjot usaha vaksinasi, dan biarlah pada bulan Juli nanti direncanakan 1 juta dosis per hari. Tuhan juga yang menolong supaya ini bisa terwujudkan dengan baik. Kami berdoa juga untuk situasi keamanan secara nasional. Tuhan juga memberkati dan melindungi bangsa kami. Ancaman-ancaman terorisme, baik yang ada di Poso ataupun di Papua, masih sering mengacau dan mengganggu. Tapi kami percaya Tuhan juga menolong, memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami, sehingga mereka mampu untuk menangani persoalan-persoalan ini. Kami juga mau bersyukur bersama-sama Tuhan atas kelahiran cucu dari Bapak Prayudi dan Ibu Feni Florencia yang diberi nama Jesse Alisiali. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadirannya di tengah-tengah keluarga besar ini. Biarlah kehadiran Jesse boleh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan serta ucapan syukur di hadapan Tuhan bagi keluarga ini. Dan biarlah Tuhan berkati supaya anak ini boleh terus dididik dalam iman yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati pertumbuhannya secara fisik. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik untuk Bapak Junaidi Sutanto, baik untuk Bapak Adi Wiraman Chandra, baik untuk Ibu Karin Lucia Tanoyo, baik untuk Saudara Tommy Kurniawan, untuk Bapak Wihandoyo, untuk Saudara Samuel Hosea. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang sudah memberkati pertambahan usia mereka, Tuhan juga menolong mereka supaya terus semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup berbuah di hadapan Tuhan, dan mereka semakin mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti dan memahami bagaimana tujuan hidup yang Tuhan jadikan buat mereka. Tidak lupa kami juga mendoakan Tuhan untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang. Tuhan memberkati setiap persekutuan, setiap kegiatan yang diadakan di komisi-komisi ataupun juga untuk umum. Tuhan berkati semuanya supaya kesemua boleh berjalan dengan baik dan menolong jemaat untuk bertumbuh dalam iman kerohanian, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Tidak lupa kami juga mau bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Mungkin akan tetap ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, tetapi di tengah semuanya kami boleh melihat Tuhan tetap memelihara kami. Dan kami mau mengembalikan segala berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dalam persembahan. Biarlah Tuhan menolong kami menjadi penata layan harta yang baik dan setia, sehingga setiap peser yang Tuhan sudah percayakan kepada kami boleh kembalikan dengan ucapan syukur untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Tidak lupa kami juga menyerahkan persembahan gota kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati supaya persembahan gerakan orang tua asuh ini boleh dipakai untuk mencukupkan kebutuhan bagi pendidikan anak-anak yang ada di Papua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita membuka hati kita sambut berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menolong, mendampingi kita semua melewati hidup di tengah-tengah masa yang sulit ini. Bahkan seterusnya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan kembali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.